Selamat datang di Breakhouse Football. Halo, balik lagi sama gue Stefano. Gua Julius Saputra. Kita masuk ke episode 33. Wah, sudah panjang juga ya. Ada nggak nomor 33 tuh? Yang teringat? Teringat? Ada gue. Siapa? Danilo Di Ambrosio. Gue nggak tahu kan pasti. Tahu. Main Inter Tai gitu. Gua emang ada. Enggak ada nomor 33. Bukan MU gua. Siapa? Larry Bird. Glasgow Celtic. Wah. Jauh banget ya. Larry Bird main di Glasgow Celtic. 33. 33 tuh spesial banget. Soalnya 33 tuh setelah 32. Sebelum 34 juga. Hah? Bisa gitu ya? Mungkin kita bisa tanya yang lagi main basket tadi di belakang. Banyak kan pemain basket ya kalau 33. Internal jokes tadi. Karena ada pas kita lagi nongkrong ada yang lewat terkenal mainnya. Jangan sebut dong namanya. Ini dia video. Oke, minggu ini ada Premier League, ada Pembukaan lagi Premier League. Selalu seru pembukaan Premier League. main Esok jam hari. 18.30 Yoi. tanggal 2 Oktober. Itu ada, wah ini tim antara editor dan host nih. Ada Manchester City lawan Everton. Masih United dong. iya. Kalau City Sama aja. Kalau City Everton tuh nggak big match dua-duanya. Tapi kan bagusan City sekarang. Lagi. Ya paling mahal lah squadnya masih paling mahal. Ini menarik soalnya poinnya sama, cuman beda selisih gol doang. Dari sama-sama sudah kalah lawan Aston Villa. Ya. Dua tim pesakitannya Aston Villa dan Tapi Southampton. setidaknya Everton kalah sama Aston Villa-nya nggak banyak ya? Sama ya? Sama. Oh sama? Malah lebih banyak Everton 3. Banyak kan Everton 3-0. Oh iya salah. MU 1. Tapi itu aja kalah. Kalah ya kalah. Salah ya. Tapi menurut lo itu kemarin harusnya Ronaldo nggak yang ngambil? Atau tetap Bruno? Bruno, karena Ronaldo yang nyuruh. Harusnya tetap Bruno ya? Ya tetap Bruno, karena Ronaldo yang nyuruh. Memang sudah takdir udah begitulah. Gue udah... Apa Bruno emosi kemakan cywornya Emi Martinez? Kayaknya itu problemnya. Mungkin Ronaldo juga kemakan cywornya. Jarang-jarang kita ngelihat Bruno nyikat sekencang itu ya, penalti ya. Si Itu benar-benar dibadok loh itu. Itu kayak American football lah jatuhnya. Sebelum gua ngomongin match-nya, udah banyak nih yang ngomongin Ole out. Masih percaya nggak mau Ole? Gua sebenarnya pelatih nggak gitu ngaruh ya sekarang menurut gua. Pemainnya aja udah, lu punya mental apa enggak? Mental. Gimana mau nyalain pemainnya? Di situ ada Ronaldo, di situ ada Bruno. Ronaldo Ada nggak Cavani. sejago-jagonya Ronaldo, sejago-jagonya siapapun itu. Ada Varane. Sejago-jagonya Varane nggak bisa 1 lawan 11. Tapi Varane pernah juara Liga Champions. Ya Piala Dunia pun Iya. dapat. Pogba pun juga pernah tuh Piala Dunia. Ronaldo 5 kali juara Liga Champion. Tapi kalau nggak mendukung juga permainannya, sekarang Ya gitu. kan kalau permainan jelek berarti sistem yang dikasih Ole jelek dong. Gue lebih masalah dibanding taktisnya ya. Kalau gue pribadi ke latihannya, Kenapa? kontrol bola yang betul. Nggak kan lu udah taktis nih, misalkan kasih taktik main misalnya ada pelatih ngasih strategi kalau lu pegang bola, lu main passing jarak pendek. Kalau kontrolnya nggak benar itu strategi nggak akan jalan. Kayak Fred lagi. Lu kontrol bola kayak begitu, bola liar, lu berdua free nih posisi sama temen lu untuk kontrol tuh bola. Dia bisa tabrak temennya itu gimana? Itu udah bukan strategi lagi. Tapi Ole naruh Pogba di sayap kiri kan aneh juga. Ya gue nggak tahu ya harus yang benar gimana. Dia ngelihat di pelatihannya. Gue jujur gue nggak tahu gimana yang benar. Cuman kalau dari masalah Banyak yang protes juga soal itu Pogba ditaruh. minim taktis banget. Contoh kita ngeliat Aston Villa kemarin deh. Kalau dia saat dia deadlock dengan strategi A, dia punya strategi B. Kalau Ole saat deadlock dengan strategi A, harus bisa nih strategi A gimana pun. Yeah. Jadi mainnya gitu-gitu aja. Lu punya banyak kalau pilihan misalnya- pemain loh, cadangan. Hasilnya nanti ke depan kan nggak tahu, siapa tahu jelek terus atau bagus terus. Tapi kalau jelek terus nih amit-amit buat MU kan. Terus mau diganti. Kira-kira siapa nih yang cocok? Atau tetap Ole gue maunya? Aduh, ini sih. Ada nama Antonio Conte kemarin gue lihat. Kayaknya dari beberapa legend-legend MU pun kayaknya strategi Conte nggak masuk aja di MU. Iya, main 3-5-2 lah ntar ini. Nggak biasa aja sebenarnya. Kalau untuk cocok, who knows? Nggak tahu. Gue juga penasaran banget.
pengen melihat MU dengan 3 back. Ada Conte sama Pogba itu biasanya jaminan juara loh di Juventus. Tapi Motornya saya lah. justru takut kalau Conte megang MU, saya takut Barellanya diambil, itu kan pemain kesayangannya juga. Lumayan. Nah. Iya. Posisi ya Barella bisa gantiin Fred lah ya. Jauh bisa gantiin Fred. Barella sudah ngangkat Euro, Fred sampai mati nggak akan ngangkat Euro. Udah 2 pialanya berturut-turut, Euro 1, Scudetto 1. Iya, Scudetto, oke. Fred nggak akan pernah ngangkat Euro sampai kapanpun. Ya, masalahnya Ole ini peluang juara yang lumayan besarnya pun udah gagal, Carabao. Ya kalau itu, ya udahlah. Mau Apalagi? gimana lagi? Everton juga. Ya, nah ini 2 tim kesakitan Carabao nih. Gue juga bingung ya kalau misalkan biasanya klub besar dengan alasan kalah dari Carabao Cup tuh apa? Kita pakai tim cadangan. Lawannya juga tim cadangan. Iya. Tetap kalah. Cadangannya West Ham. Iya. Yang lu lawan tim intinya aja susah payah. Lawan cadangannya kalah. Kalau gue membahas Everton dikit, Everton lumayan lah sebenarnya di bawah Benitez, walaupun skuadnya juga sebenarnya lebih bagus dibanding, gue nggak tahu ya lebih bagus atau enggak ya dibanding Ancelotti, walaupun dia kehilangan James ya. Menurut sebagai pendukung Everton gimana? Lebih bagus nggak? Bagus, lebih bagus. Lebih bagus. Cuman karena Richarlison sama DCL-nya sekarang lagi cedera mungkin. Iya, tapi masalahnya Kayaknya cedera. nggak depth aja. Iya. Kurang. Sama Michael Keane-nya kenapa? Michael Keane-nya suka error belakangan. Semoga error ya lawan MU ya. Karena Sebagai akademi. Tolonglah. Malah Yerimina juga naik turun sih, tapi ya lumayan lah dia masih bisa manfaatin bodinya yang tinggi itu. Dance now. Nah. Pickford juga ya angin-anginan juga lah, lumayan. Tapi Pickford tetap akan jadi bagus, tetap selalu ya nomor 1 Inggris lah ya. Salomon Rondon sekarang Walau suka ngehe lawan MU. Iya. Pickford suka ngehe lawan MU. sama ya dia sekarang gantiin Richarlison, ada Salomon Rondon buat jadi pemantul bola sih sebenarnya. Gantiin Calvert Lewin. Iya, gantiin Calvert Lewin sebenarnya, tapi ya beda tipe sih ya. Calvert Lewin kan kalau kata pelatih Inggris kan mirip Filippo Inzaghi kan sebenarnya. Oh, Pipo. Iya. Yo. Karena lepas dari offside mulu sama sundulannya bagus. Nah, sekarang ada VAR. Jadi Inzaghi momennya tuh nggak ada tuh. Iya. Demarai Gray Sama Townsend lagi. Iya, Townsend lagi oke. Demarai Gray tuh dari klub sebelumnya aja dia kalau lawan MU bahaya. Iya. Gue entah kenapa. Dia main di kiri kan, Demarai akan ketemu sama Wan-Bissaka. Ini problem. Demarai Gray yang problem menurut gue. Tapi Everton tengahnya emang rada fisik sih, itu ada Dokore, Ya dulu di Fred ketemu gitu. Alan, walaupun jarang main Alan. Alan main terus. Main. Alan sama Dokore itu tengah. Iya, itu mainnya fisik banget kan. Udah Alan bajunya masukin mulu kan, rapi banget kan anak SD. Kayak sparring antar SMA ya. Udah baju masuk, kos kaki pendek. Nggak cocok banget. Kalau mau keluarin bajunya Iya. kos kaki pendek. Ya itu pokoknya tengahnya fisik, apalagi ditambah sekarang ya IMF-nya juga satu lagi masalah hukum. Lagi berjalan dipegang sama Akmal Syah. Enggak. Jauh. Lagi konsultasi sama Brikos Law. Sama Bang Ari. Iya. Ini prediksi lu deh. Seri sih gue. Seri. Sama. Ini partai berat menurut gua karena main di Old Trafford ya. Iya, justru itu. MU kalahnya di Old Trafford mulu. Karena kita away 29 match unbeaten. Kemarin di Old Trafford kalah sama Aston. Apalagi ini MU kan abis ngelawan Villarreal ya. Oh, iya. Everton lebih fresh, dia nggak main di mana-mana, latihan doang di seminggu. Makanya buang Carabao. Iya. Buang Carabao untuk fokus peringkat 6 Liga Inggris ya. Ya kalau feeling gue seri, kalau lo pengennya pasti menang. Everton sebenarnya kalau buat gua ini tantangan terberat MU di Liga Inggris sejauh ini. MU belum pernah ketemu klub yang oke, top 5 lah, ibarat top 5, top 6 belum pernah ketemu. Ini top 5 nih, kita lawan nih, ini peringkat 5-nya nih. Tapi ya ini kayaknya bakal ngerubah posisi sih kalau MU atau Everton menang, karena ini poinnya sama semua nih, 2, 3, 4, 5 nih. City, Chelsea, sampai Brighton. Wah, Brighton juga ini kita kaget juga ngeliat Brighton. BHA, Brighton Hove Albion. Beda 1 poin doang dari pemuncak klasemen. Satu-satunya tim yang belum kalah di Premier League musim ini justru rivalnya Everton nih, Liverpool. Setelah kembalinya Iya. satu-satunya defender kesayangan, ya Setelah dijadiin Everton. Tapi ada dihancurin Everton. ya setidaknya makin seru lah minggu ini. Menurut gua minggu ini
baru mulai kelihatan Iya. siapa kontender juaranya ini. Iya, Liverpool lawan City nih rebutan peringkat 1. Jadi kalaupun ada yang menang dari MU Everton itu Semua match sangat berpengaruh nih sekarang nih. iya. Kita bahas Liverpool dan City juga nih kayaknya. Boleh. Seperti biasa saat main di kandang Manchester lawan klub Merseyside, di kubu Merseyside-nya akan lawan klub Manchester lainnya. Iya. Selalu begitu. Iya. Jadi dua kota itu akan selalu rame. Ini ada Liverpool lawan Ini partai klasik sebenarnya, klasik dari klub lawan Guardiola dari 3 tahun terakhir rame mulu nih. dari pertarungan ini. Serunya karena Munchen Dortmund nih udah. sekarang Liverpool pemainnya ya sehat semua kecuali si Elliot ya. Elliot ya gimana? Patah. Ya, gue sampai sekarang belum nonton videonya, masih takut. Justru feeling gue Liverpool bisa menang sih harusnya. Walaupun yang megang bola tetap Manchester City kayak Chelsea kemarin. Anginnya masih di Liverpool. Iya. Karena Liverpool punya trennya masih positif banget. Ya, dia juga punya Main di tren. kandang. Ya, tren Alexander-Arnold. Iya. Liverpool tuh kalau pemain intinya sehat semua, ngeri banget. Dua-duanya lumayan depth. Kalau City kan Pemain-pemain. sebenarnya masih punya ya selain pertahanannya bagus, ya dia pertahanannya bagus karena nggak pernah pegang bola juga lawannya ya. Ya, nggak diserang, lebih ke nggak diserang. Kalau City permasalahannya dia megang bola tapi nggak punya finisher. Ya, nggak ada klinik. Penyerangnya masih Ferran Torres, ya Gapsus bisa lah, tapi malah Gapsus ditaruh di sayap kanan. Semuanya kayak pembuat peluang aja, Iya. bukan pochernya. Kemarin kan makanya dia ngincer banget Harry Kane tapi nggak dapet ya. Harry Kane mungkin kalau ke City dimanja banget ya dengan Iya. Jack Grealish juga udah mulai nyetel. Tapi prediksi gue masih di Liverpool ya. Liverpool tuh kalau main inti semua pressingnya jadi jalan dia. Gegenpress. Iya. Gegenpressnya kembar. Ini seru banget soalnya gegenpress lawan Tiki Taka. Iya. Ini dari pembuktian kiper Brazil mana yang lebih baik. Ini, Lalu megang Liverpool atau City? aduh, seri. Seri ya. Ya gading-gading aku suka dua-duanya. Head to headnya sih di beberapa pertandingan terakhir ya kebanyakan menang City ya. City 4-0 kan? Iya, terakhir. Last season 4-0. Mungkin itu faktor Van Dijk juga kalau di season lalu. Ya, Van Dijk balik nih jadi defense-nya udah nggak kocar-kacir lagi. Terus ditambah sekarang ada Konate. Ya, udah Konate juga bagus. nambah lumayan oke. Iya. Udah kita next ke La Liga Santander. Anjay. Sebelum La Liga, Apa tuh? kita harus apresiasi untuk Tomiyasu. Oh iya, Tomiyasu mainnya bagus ya. Tomiyasu dari 30-an challenge Iya. lawan dia, 0 yang lewat. Iya. Dia berhasil. Walaupun dia nggak bisa nyerang ya. Gua nggak tahu dia nyerangnya kurang Dia deh. sangat kurang menyerang, tapi Arsenal memang lagi butuh bertahan. Pertahanan yang bagus, Tomiyasu. Mantap, Asian Pride, Iya. mantap. Kemarin Son dikantongin walaupun Son tetap golin ya karena Son juga pindah ke tengah akhirnya gara-gara dia di kiri. Lumayan stressful ketemu Asu. 0 loh, yang bisa ngelewatin dia masih 0 loh Tomiyasu. Iya. Padahal di Italia dia cuma main di Bologna itu. Ya, di Inggris entah kenapa. Ya mungkin kalau di Inggris Bologna sama Arsenal sejajar kali. Oh. Ya. Nah kita ke Liga Spanyol. Ini match terakhir kayaknya yang kita bahas ya, mengingat waktu. Waktu masih panjang, mengingat waktu masih panjang. Oh, Atletico Madrid lawan Barcelona. Biasanya Madrid lawan Espanyol nih. Madrid lawan siapa? Bener. Iya. Emang selalu gitu karena biar ramai aja. Iya. Espanyol lawan Madrid tidak kita bahas. nggak usah. Karena Ini- biasanya Espanyol hanya bagus lawan Madrid dan Barca. Kita lihat dulu ya, head to headnya Barca Madrid dia di beberapa tahun terakhir ya imbang ya, tapi bahkan di 2020 Terakhir yang menangin yang sempat ada game menang adalah Atletico. Atletico. Tapi di beberapa pertandingan terakhir nggak konsisten banget. Cuman dari 5 pertandingan tuh ada cuman 2 kali game. menang, Dua seri, game. 1 kali kalah. Satu kalah. Sedangkan kalau di Barca itu ya 2 kali kemenangan doang. ya 2 kali kemenangan tapi Tapi belum kalah juga. belum kalah tapi banyak yang kritik permainannya Barca udah nggak tiki-taka lagi. dan sudah ada gaung-gaung seperti Ole. Iya. Kuman out. Kuman out. Safi digadang-gadang calon penggantinya. Walaupun Safi nggak voting Laporta waktu pemilihan presiden Ya, kemarin, permasalahannya itu doang sih sebenarnya. Dia malah dukung calon yang lain. Ya gue rasa sih Kuman kayaknya nggak cocok ya. Atau bukan nggak cocok, mungkin ya pemainnya nggak bisa ngikutin gayanya dia. Ditambah pemainnya Barcelona kan memang tahun ini lagi regenerasi ya.
regenerasi. Ini bukan regenerasi lagi sih, lebih ke revolusi sih ini. Iya, Ini dia. lumayan Pedri 17 tahun. Ansu Fati dapat Fati. nomor 10. Terus ada Gavi itu baru 17 tahun juga. kehilangan Greece. Iya, kehilangan Griezmann. Griezmann ada di Atletico sekarang. Malah punya Luke de Jong, nggak tahu tuh ya Belanda connection lah ya. Tidak jadi dapat Wijnaldum. Iya, terus menyerang satunya juga kurang banget, Martin Braithwaite, Lord. Tapi ini kayaknya bakal alot ya, soalnya dua-duanya lagi performa kurang bagus. Atletico, Walau Barca habis menang lawan Levante. iya, Atletico itu bahkan Griezmann sejak main dengan Atletico belum ada shoot on goalnya loh. Griezmann tuh beda banget sama di timnas ya. Iya. Entah kenapa. Nah, di timnas mungkin dia disuplai kali. Memang yang supply siapa? Mbappe, Pogba. Pogba kenapa nggak bisa gitu di MU? Itu pertanyaannya. Gue masih kesel. Atletico nih padahal nih kayak kesulitan Semua tuh cetak gol ya. gini, kalau lu mau main bagus di klub, kalau ini untuk pemain Perancis ya, kalau lu mau main bagus di klub, jangan main bagus di timnas. Kalau lu mau main bagus di timnas, jangan main bagus di klub. Kita bisa melihat banyak contoh. Griezmann, Iya. bagus di timnas, jelek di klub. Pogba, Kante, lu di timnas hilang cuy kemarin Iya. Kante. Cuman di klub masih oke banget. Gue nggak tahu ini feeling gue seri. Dua-duanya bakal sulit cetak gol nih karena Ya game 0-0 lagi kayak Iya, 0-0 season lagi lalu. kayak biasa. Boring. Ditambah Atletico kan sistemnya defense total ya. Dan Koeman kayaknya kesulitan tuh kalau lawan tim-tim yang defense total. Sama harus Malah harus jadinya mainin Gerard Pique jadi striker waktu itu sempet Iya. gara-gara timnya lawan Cadiz tuh kalau nggak salah dia defense total. jadi kayak mainin MU dulu mainin O'Shea di striker. Ini gua ngelihat kayaknya banyakan kartunya dibanding golnya. Iya nih, kalau Atletico Madrid kan mainnya keras tuh. Diego Simeone kan sebenarnya mirip-mirip Jose Mourinho ya. Defense, counter attack. Dan lumayan jahat mainnya ya, Iya. kayak Smackdown. Nontonnya nonton. Tapi dengan gaya permainan gitu, dia sekarang jadi manajer yang paling termahal di dunia loh gajinya. Jadi dia bisa membangun Atletico Iya. lumayan oke banget. Bahkan lebih mahal dari Pep dan Klopp. Gue juga bingung tuh. Kalau nggak digituin pindah. Iya. Ya dia sih masalah utamanya tinggal sekarang di Liga Champions ya. Dia 2 kali udah ngeraih Iya. La Liga, lumayan banget Tapi tuh ngancurin dominasi Barca sama Madrid. susah sih ini. Ya walaupun susah, harusnya sih Atletico dia punya Griezmann, dia punya Suarez, dia punya Joao Felix. Tiga-tiga harganya mahal loh waktu masih Dan muda. duanya ini ex Barca loh. Iya ya. Jadi buat footballer, kalau feeling kita kan seri nih kayaknya. Kalau buat footballer, buat 3 pertandingan yang kita bahas tadi, MU Everton, Liverpool City City. dan Espanyol Madrid. bukan. Bukan. Atletico Barcelona itu kira-kira yang Enggak, Atletico Madrid, bukan Atletico Enggak, Barcelona. Atletico versus Barcelona. Oh iya. Atletico Mineiro. Ah. Siapa yang kira-kira menang menurut footballer? Bilbao. Salah Oh, dong. nggak ada. Basket dong. Basket. Yoi. Di Kuningan. Bukan. Iya kan? Tapas, bar Bukan. tapas. Itu kan bas. Barnabas. Oh. Salib dong. Oke. Ini Viti dari Barnabas. Bukan. Oh, enggak. Kayaknya feeling gue seri berakhir dengan Iya. sesuai episode kita kali ini, episode 33. Makanya skornya 3-3. Oke. Gua Joao Felix pamit. Gua Luis Suarez pamit. Ciao.